Puji Tuhan, kembali kita beribadah pada pagi hari ini. Mari kita siapkan, kita landasi firman Tuhan hari ini dengan membaca Yesaya 8 ayat yang ke-20. Kalau sudah, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Perhatikan, kita masih berbicara dari kitab Yesaya, masih berbicara sekitar Raja Ahaz yang jahat, juga menyembah berhala, padahal orang tuanya, kakeknya Raja Uzia atau Asaria, juga ayahnya Raja Yotam benar di hadapan Tuhan walaupun tidak menjauhkan penyembahan berhala. Dunia begitu gelap, suasananya tidak baik. Waktu itu Yehuda diperangi oleh lawan-lawannya sekaligus saudaranya sendiri. Dalam kondisi gelap, Tuhan memberikan janji-janji, tapi Ahaz tidak mempedulikan. Responnya itu salah. Nah, akhirnya Tuhan berbicara kepada Yesaya yang baru saja kita baca tadi, apa yang harus kita lakukan dalam kondisi seperti ini. Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, tidak sesuai dengan pengajaran dan kesaksian dari firman Tuhan, maka baginya tidak terbit fajar. Semua orang yang hidup dalam kekelaman, secara ekonomi, secara kesehatan, secara rumah tangga, tidak ada sukacita, damai sejahtera, itu hidup dalam kekelaman. Dalam kondisi seperti ini, yang dirindukan adalah fajar. Fajar menyingsing. Ada satu terang. Kita sudah belajar banyak firman Tuhan. Kita sudah banyak mendengar janji-janji Tuhan. Tapi kapan fajar menyingsing? Kapan semua itu akan terjadi? Nah, hari ini kita akan belajar dari kitab Nabi Yesaya ini, apa yang kita harus lakukan. Saat ini, dunia betul-betul dalam kondisi yang gelap, kelam. Betul ya? Secara politik, secara kesehatan, virus corona, banyak persoalan-persoalan secara ekonomi, semuanya gelap. Kita merindukan adanya fajar, adanya terang. Nah, firman Tuhan mengatakan, carilah pengajaran dan kesaksian. Selama ini, kita ini tidak berpegang pada pengajaran. Yesus itu selama hidup, selama mengajar sekitar 3,5 tahun, di mana-mana dia itu mengajar, memberikan pengajaran-pengajaran. Di samping memberikan kesaksian-kesaksian melalui kehidupannya. Nah, sekarang ayo, saya ingin mengajak kita semua mencari pengajaran dan kesaksian. Dan semua itu terdapat di dalam firman Tuhan yang tertulis ini. Kita bisa belajar dari firman ini. Ajaran apa? Dan kesaksian-kesaksian apa yang disampaikan oleh para tokoh. Kita bisa melihat pengajaran dari nabi-nabi. Kita bisa melihat kesaksian dari tokoh-tokoh kayak Abraham, kayak Musa, Daud, dan sebagainya. Kalau kita mau berpegang seperti ini, janji Tuhan mengatakan, carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Kita mau terbit fajar ya dalam kehidupan kita?
Nah, kalau mau kita harus cari pengajaran dan kesaksian. Yang pertama, kita harus tahu di sini bukan bicara baik atau tidak baik atau seperti apa. Raja Ahas itu jahat, bahkan mempersembahkan anaknya untuk berhala. Padahal kakeknya baik, ayahnya juga baik. Dalam kondisi seperti ini, firman Tuhan terus diberitakan, dikasih peringatan, dikasih penghiburan. Yesaya dengan anaknya Syiar Yashub, bahkan kemudian Maher Shalal Hasisbas. Banyak petunjuk-petunjuk, tapi dia tidak meresponi. Nah, dalam kondisi gelap seperti inilah Tuhan mengajak kita mencari pengajaran dan kesaksian. Yang pertama, kita harus tahu semua manusia di dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Di dalam Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 dan ayat 23, kalau usah dibaca, itu sudah hafal ya. Semua manusia tidak ada yang benar. Semua telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Semua dosa. Dalam kondisi seperti ini, kalau ini dibiarkan, apa yang terjadi? Semua manusia binasa. Semua manusia masuk neraka. Puji Tuhan, Yesus itu baik. Tuhan itu baik. Dalam Yohanes 3 ayat 16, sudah tahu ya? Karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa percaya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal, hidup yang berkualitas, hidup yang luar biasa. Jadi tidak ada jalan lain. Kita ini harus percaya. Percaya kepada siapa? Kepada Tuhan yang jadi manusia. Firman yang jadi manusia. Nah, nubuatan mengenai Yesus itu dikatakan dalam Yesaya 7 ayat 14. Seorang anak darah, seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Dikasih nama Immanuel. Jadi kita ini harus dalam kondisi berpegang pada firman Tuhan. Kita harus yakin Tuhan itu menyertai kita. Minggu kemarin kita sudah bicara, jangan mau yang lain. Kebanyakan manusia di dunia ini mencari berkat Tuhan. Memang kita perlu berkat Tuhan ya. Berkat materi, berkat kesehatan, apapun juga. Tapi yang lebih penting dari itu apa? Penyertaan Tuhan. Tapi sebelum penyertaan Tuhan itu, ini kan baru nubuat. Waktu ditulis, Yesus kan belum lahir. Kalau sekarang sudah. Ya, jadi kita harus pegang. Sebelum Yesus lahir, sebelum janji itu jadi nyata, sudah ada nubuat bahwa akan ada Immanuel. Tuhan beserta dengan kita. Dengan penyertaan Tuhan, kita bisa menghadapi semua masalah. Kita belajar kesaksian Musa, ya. Musa itu mau disuruh Tuhan mau disertai sama malaikat. Musa nggak mau. Musa minta apa? Penyertaan Tuhan. Pokoknya harus bersama Tuhan. Nah, itu benar. Nah, ini maksudnya kesaksian itu. Pengajarannya Musa, tapi juga kesaksiannya Musa. Pengajaran Abraham, juga kesaksian Abraham. Pengajaran Daud, tapi juga kesaksian Daud. Itu yang harus kita pegang. Akan ada Immanuel. Tapi sebelum Immanuel lahir, ada kondisi yang gelap. Gelap gulita. Nanti kita baca di dalam kitab Yesaya. Kondisinya amat sangat gelap. Dalam kondisi gelap kita merindukan fajar. Saat kita gelap, kita merindukan terang. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana supaya semua itu terjadi. Bagaimana kita mendapatkan pengajaran sekaligus juga adanya kesaksian. Oke, sekarang kita masuk di dalam Yesaya. Yuk, kita buka di dalam kitab Yesaya ya. Di dalam Yesaya kita ulang sedikit. Yesaya pasal 7 ayat yang ketiga. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Syiar Yashub anakmu laki-laki, ke ujung saluran kolam atas,
ke atas jalan raya padang tukang penatu. Tuhan menyuruh Yesaya, aneh suruh bawa anak. Terus kemudian dalam Yesaya pasal yang ke-8 ayat 1 sampai 4, berfirmanlah Tuhan kepadaku, ambillah sebuah batu tulis besar dan tuliskanlah di atasnya dengan tulisan biasa Maher Shalal Hasibas. Dan seterusnya dibaca sendiri, kita sudah pelajari. Tapi intinya Yesaya itu seorang nabi disuruh melakukan tugasnya itu dengan bawa anak. Ini gambaran Tuhan di sorga pun dalam melayani, di dalam menolong, membawa anak, memberikan anak, yaitu Immanuel. Jadi ini gambaran apa yang Tuhan perintahkan itu pasti ada maksudnya. Jadi penyertaan Tuhan itu luar biasa. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Nah, tapi Raja Ahaz itu walaupun sudah dikasih tanda Syiar Yasub, Maher Shalal Hasibas, tetap aja dia nggak percaya. Tetap aja dia larut dalam dunia, takut kepada Resin Raja Aram dan takut kepada Pekah Remalia Raja Israel yang sebetulnya adalah saudaranya sendiri. Dalam kondisi yang gelap gulita seperti itu, akhirnya Tuhan memberikan satu peringatan lagi sekali lagi. Yuk kita buka di dalam Yesaya 8 mulai ayat yang kelima. Yesaya 8 mulai ayat yang kelima. Coba tolong diperhatikan. Tuhan melanjutkan lagi firman-Nya kepadaku. Tuhan tetap memberi firman, karena firman itulah jawaban atas masalah kita. Karena firman itu sudah jadi manusia, yaitu Yesus. Oleh karena bangsa ini telah menolak air Siloam yang mengalir lamban dan telah tawar hati terhadap Resin dan anak Remalia. Jadi Ahaz dan orang Yehuda di Yerusalem itu ada kolam Siloam. Ya, kita pernah dengar ya Yesus bikin mujizat di sana ya. Orang buta dikasih matanya dikasih ludah dengan campur tanah, kemudian suruh membasuh di kain Siloam. Nah, di Tuhan itu sudah menyediakan pertolongan, air Siloam. Tapi tetap ngeyel. Tuhan itu sudah banyak memberikan berkat pada kita. Tapi kalau kita ngeyel, apa akibatnya? Lanjut. Sebab itu sesungguhnya Tuhan akan membuat air sungai Efrat yang kuat dan besar meluap-luap atas mereka, yaitu Raja Asyur dengan segala kemuliaannya. Air ini akan meluap melampaui segenap salurannya dan akan mengalir melampaui segenap tebingnya, serta menerobos masuk ke Yehuda, ibarat banjir yang meluap-luap sehingga sampai ke leher, dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutup seantero negerimu, ya Immanuel. Tuhan sudah ngasih Immanuel. Tuhan sudah berikan petunjuk. Tuhan sudah memberikan air Siloam, tetapi ditolak. Karena ditolak, Tuhan mendatangkan Raja Asyur. Raja Asyur itu punya dekat Asyur itu sekitar Suriah, Irak sekarang, itu ada sungai Efrat dan Tigris. Nah, karena menolak air Siloam, diberi sungai Efrat. Ada serbuan. Jadi Raja Asyur nyerbu. Dikasih Siloam nggak mau, dapatnya Efrat. Lanjut ya. Ketahuilah hai bangsa-bangsa, dan terkejutlah. Perhatikanlah ya segala pelosok bumi. Berikat pingganglah dan terkejutlah. Buatlah rancangan tetapi akan gagal juga. Ambillah keputusan tapi tidak akan terlaksana juga. Sebab Allah menyertai kami. Yesaya berpegang pada Immanuel, tetapi Ahaz berpegang pada rancangan-rancangan, rencana-rencana, begini begitu dengan kepandaiannya, kekuatannya, kehebatannya, dan semuanya akan gagal. Karena hanya Immanuel, penyertaan Tuhan yang bisa mengatasi kegelapan ini. Lanjut. Akibatnya apa? Karena Ahaz menolak, Yesaya terpaksa bersembunyi. Lanjut. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, ketika tangannya menguasai aku, dan ketika ia memperingatkan aku supaya jangan mengikuti tingkah laku bangsa ini.
Di tengah kondisi dunia yang gelap, di tengah-tengah kondisi orang-orang sedang mencari cara-cara masing-masing. Semua bilang ini konspirasi, ini kondisi yang buruk, ini begini, ini begitu. Dunia gelap harus begini begitu. Kita jangan ikut-ikutan bangsa-bangsa. Tuhan memperingatkan pada Yesaya, tangan Tuhan itu ada di dalam tangan kita. Kita ikuti petunjuknya. Ya. Jangan mengikuti tingkah laku bangsa. Kita jangan mau terpengaruh oleh kondisi dunia. Ada bermacam-macam suara di dalam politik, di dalam perekonomian, di dalam menghadapi masalah virus corona dan sebagainya. Ada berbagai macam hal-hal yang membingungkan, yang benar, yang mana. Semua gelap. Satu-satunya jalan adalah penyertaan Tuhan, yaitu Immanuel. Memang sulit karena seluruh dunia seolah-olah ikut dunia. Lanjut. Jangan sebut persepakatan segala apa yang disebut bangsa ini. Persepakatan. Dan apa yang mereka takuti, jangan kamu takuti. Dan janganlah gentar melihatnya. Wah, nanti virusnya begini. Wah, nanti politik begini. Wah, ekonomi hancur. Wah, Indonesia sedang mengalami masalah. Wah, nanti akan terjadi teror. Wah, nanti akan terjadi apa. Itu semua menakutkan. Tapi kita punya Immanuel. Allah beserta kita. Dan dengan penyertaannya pasti akan semua beres. Lanjut. Ia akan menjadi tempat kudus, tetapi juga menjadi batu sentuhan dan batu sandungan bagi kedua kaum Israel itu, serta menjadi jerat dan perangkap bagi penduduk Yerusalem. Ini bicara Israel dan Yehuda. Yesus itu mau datang, sudah dijanjikan Immanuel, tapi mereka tidak percaya, tidak membuat Yesus sebagai batu penjuru, malah jadi sandungan. Apa ajaran kayak gitu? Apa perintahnya nggak logis dan sebagainya? Ya, kita tetap pegang walaupun nggak ngerti. Tuhan nggak pernah salah. Amin. Tuhan nggak pernah salah ya. Kenapa kok gini? Loh, kenapa kok begini? Pokoknya yang penting kita percaya Immanuel. Dan banyak di antara mereka akan tersandung, jatuh dan luka parah, tertangkap dan tertawa. Aku harus menyimpan kesaksian ini dan memeteraikan pengajaran ini di antara murid-muridku. Ayo, kita kelompok kecil yang mau tetap berpegang pada Immanuel, pegang pengajaran dan pegang kesaksian-kesaksian. Lanjut. Aku harus menyimpan kesaksian ini dan memeteraikan pengajaran ini di antara murid-muridku. Dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan. Menantikan Immanuel dinyatakan. Ya. Yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan. Ada pengharapannya sama siapa? Sama dunia? Kepada sendiri? Jangan. Immanuel. Sesungguhnya aku dan anak-anak yang telah diberikan Tuhan kepadaku adalah tanda dan alamat di antara orang Israel dari Tuhan semesta alam yang diam di Gunung Sion. Ya, Yesaya bawa Sian Yasub dan Maher Salilah Sibas. Itu gambaran dari Tuhan yang membawa Immanuel. Dan apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk pada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat kamit, maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya? Atau haruskah mereka meminta petunjuk pada orang-orang mati? Bagi orang-orang hidup, jangan mau terpengaruh oleh apapun di dunia ini, kecuali pengajaran dan kesaksian dari Tuhan yang berwujud Immanuel. Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, akan baginya tidak akan terbit fajar. Jadi akan tetap gelap. Saat semua orang dunia mengikuti caranya sendiri-sendiri, semua akan gelap. Saat semua mengharapkan kepada hal duniawi, semua akan gelap. Raja Salomo sudah merasakan. Dia mencoba dengan kekayaan, uang, harta. Dia mencoba dengan kekuasaan. Dia mencoba dengan kesenangan dunia. Dia puas. Akhirnya apa yang terjadi? Semuanya sia-sia. Yang tidak sia-sia hanya kalau kita berpegang pada Immanuel. Lanjut ya.
Mereka akan lalu lalang di negeri itu, melarat dan lapar. Dan apabila mereka lapar, mereka akan gusar dan mengutuk rajanya dan Allahnya. Mereka akan menengadah ke langit. Mereka marah sama Tuhan. Kenapa Tuhan gak memberkati? Kenapa aku mengalami seperti ini? Janji-janji, omong kosong, PHP katanya ya. Katanya mau dijanjikan, mau ditolong. Ternyata tidak. Sebetulnya bukan salah Tuhan. Salah mereka yang tidak mau cari pengajaran dan kesaksian. Tidak mau berpegang pada Immanuel. Lanjut. Dan akan melihat ke bumi. Dan sesungguhnya hanya apa? Kesesakan dan kegelapan. Kesuraman yang mengimpit. Dan mereka akan dibuang ke dalam kabut. Ada kegelapan. Kalau kita pakai cara-cara dunia, kalau kita mengandalkan uang, kalau kita mengandalkan kekuasaan, kalau kita mengandalkan kesenangan dunia, cara-cara dunia, semuanya akan masuk dalam kekelaman. Ayat berikutnya yang luar biasa, ayat 23. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Perhatikan ayat 9, ini khotbah untuk minggu depan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka akan diam di negeri kekelaman. Atasnya terang telah bersinar. Engkau akan menimbulkan banyak sorak-sorai dan sukacita besar. Dan seterusnya, nanti ayat yang kelima, seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu minggu depan. Tapi sekarang kita masih dalam kegelapan. Dalam kegelapan, jangan cara-cara itu cara-cara dunia. Kita berpegang pada pengajaran firman Tuhan, kesaksian firman Tuhan, dengan landasan bahwa Tuhan menyertai kita. Atau disebut Immanuel. Nah, dalam kondisi gelap ini, ayo kita belajar mengajar pengajaran dan kesaksian. Sekarang ini yang jadi permasalahan adalah ya, orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus bingung mau gimana. Berbagai macam pengajaran, berbagai macam hal, semua bingung. Ini harus gimana mengatasi seperti ini? Nggak ada yang nggak bingung menghadapi corona. Corona selesainya kapan? Mana tahu? Orang-orang hebat juga nggak tahu. Dokter juga nggak tahu. Semua orang nggak tahu. Orang kaya nggak tahu. Orang berkuasa nggak tahu, semua nggak tahu. Hanya Immanuel, penyertaan Tuhan kita bisa melalui seperti itu. Kita belajar dari Raja Daud. Ya, Raja Daud itu juga mengalami seperti itu. Dia mengalami hal yang berat. Tapi puji Tuhan, dia berani menghadapi kegelapan itu. Di dalam Mazmur 23, itu nanti baca sendiri ya. Mengenai apa Mazmur 23? Gembala yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia memimpin aku ke air yang tenang. Nah, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, lembah bayang-bayang maut, gelap, jalani terus bersama Immanuel. Gadamu dan tongkatmu yang menghibur aku. Pialaku penuh limpah dan seterusnya. Itu pengajaran Daud dan kesaksian dari Daud. Daud ngalami sendiri. Itu kita pegang. Masih banyak tokoh-tokoh lain yang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Dan hari ini kita akan belajar. Ya, seperti Yesaya sudah jelas ya. Yesaya itu menghadapi Raja Ahaz. Dia melihat penglihatan waktu Raja Uzia mati, kakeknya Ahaz. Dia dapat penglihatan. Dia ditebus dosanya, dibersihkan pakai bara, dan selanjutnya. Nah, sekarang coba kita kaitkan di dalam kehidupan kita. Bagaimana sih kita menghadapi kondisi dunia seperti sekarang ini? Pegang pengajaran dan kesaksian dari firman Tuhan. Yang kedua, pedomannya apa? Kita lewati lembah kekelaman itu bersama dengan Immanuel.
Walaupun kita nggak bisa melihat, gelap gulita pekat, tangan di depan kita aja nggak bisa kelihatan. Tapi ada suara gada dan tongkat. Dek, dek, dek. Petunjuk dari pengajaran dan firman Tuhan. Nah sekarang kita terapkan dalam kehidupan kita sekarang ini. Apa yang harus kita lakukan? Nanti katanya sebentar lagi ada vaksin. Ada yang bilang vaksin itu mengandung racun. Wah misalnya. Ada, padahal vaksinnya ada berapa macam? Banyak banget. Kita mau pilih yang mana? Buatan Inggris? Buatan Amerika? Rusia? Cina? Ayo milih yang mana? Bagus yang mana? Bingung toh? Nanti katanya harganya sekian ratus ribu. Mendingan untuk makan ya. Kondisi kita bingung seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Perhatikan. Pegang pengajaran dan kesaksian. Ya, jadi lembah kekelaman ini harus kita lalui. Kita nggak bisa melewati. Tuhan, oh, jangan aku masuk dalam lembah kekelaman. Tuhan, aku pengen rapture, diangkat aja. Takut menghadapi antikris. Nanti kalau antikris datang ngecap di dahi sama di tangan gimana? Ayo kita matut gimana? Ingat. Kita punya pemerintahan, ya. Urusan vaksin, mau vaksin pakai ini, kayak mau bayar berapa, kayak gratis, kayak atau apa, kita harus taat kepada pemerintah. Yuk kita buka di dalam 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua, kita baca mulai ayat 13. Sampai ayat yang ke-17 ya. Ini pegang, ini firman Tuhan loh. Ini pengajaran loh ya. Sudah ketemu? 1 Petrus 2 ayat 13 sampai 17. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, presiden mungkin kalau buat kita ya, maupun kepada wali-wali yang diutusnya, yang bawahannya mungkin gubernur, menteri, bahkan mungkin RT, untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan sebagai orang mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang. Kasihlah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Jadi kita hidup nggak liar, kita hidup di Indonesia. Indonesia punya presiden, punya pemerintah. Hormati jajaran yang ada menterinya, ada gubernurnya, ada bupatinya dan sebagainya sampai RW RT, lurah camat. Loh, apa mereka mesti benar? Kita taat pada mereka karena Allah. Tadi dikatakan ya, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia. Mereka bisa salah nggak? Bisa. Loh, nanti kalau mereka menentukan vaksin ini dan vaksin ini ternyata ada racunnya, gimana? Kalau kita berpegang pada pengajaran dan kesaksian, kalau kita berpegang pada Immanuel, Allah menyertai kita, buka Markus 16. Markus 16, Markus bagian terakhir, bacaan ayat 17. Ada tanda-tanda. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang orang percaya. Di sini bukan cuma orang percaya KTP-nya Kristen, percaya Yesus cuma omong tok, enggak. Tetapi di sini orang percaya itu orang-orang yang betul-betul berpegang pada pengajaran dan kesaksian dan hidupnya yakin disertai oleh Immanuel. Bukan yang KTP-nya Kristen, bukan yang rajin ke gereja tapi nggak ngerti apa-apa. Ke gereja kalau nggak ngerti pengajarannya benar juga sama aja.
Ada tanda-tanda orang percaya. Ya, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Artinya apa? Berkuasa atas roh-roh jahat. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Lidahnya dikuasai dan dipakai oleh Roh Kudus untuk menjadi kesaksian, penghiburan, kekuatan. Terus mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Artinya apa? Seandainya vaksinnya itu ada racunnya gimana? Gak akan celaka. Kalau kita berpegang pada pengajaran dan kesaksian, dan kita yakin ada Immanuel menyertai kita, racun tidak akan bisa mencelakakan kita. Perlindungan Tuhan sangat nyata. Lanjut. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Jadi taat pada apa yang diberikan pemerintah. Jangan ngawur ya. Kita tinggal di Indonesia taat sama pemerintah negara lain, jangan. Ya, kita taat pada otoritas di atas kita. Tunduk di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Lah kalau gitu nanti gimana? Tandanya gimana? Nanti kalau kita mau dicip gimana? Nanti kalau kita mau dikasih meterai sama antikris gimana? Tak kasih tahu ya. Antikris itu nggak bakal datang. Karena kalau kecuali diizinkan oleh Tuhan. Kita ini seringkali terkecoh. Orang-orang Kristen itu semua nunggu rapture. Yang percaya rapture. Kenapa? Kenapa menunggu rapture? Pengennya nggak kena masalah antikris. Jadi kesimpulannya orang Kristen itu takut sama antikris. Nanti kalau antikris datang menguasai dunia, menguasai perdagangan, nanti kita kalau nggak dicip, nggak dimaterai, nggak dikasih tanda, nanti kita nggak bisa jualan, kita makan apa? Hidup takut, nanti kita hidup menderita, kesukaran besar-besaran. Tak kasih tahu ya. Antikris itu justru takut sama kita. Yuk kita buka. 2 Tesalonika 2. 2 Tesalonika, bukan 1 tapi 2 ya. 2 Tesalonika pasal 2. Kita baca ayat 1 sampai ayat 12. Judulnya apa? Kedurhakaan sebelum kedatangan. Jadi sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali nanti, antikris itu diizinkan turun. Kalau nggak diizinkan, antikris itu nggak bisa apa-apa. Baca, perhatikan ya. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia. Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah dari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Jadi jangan pusing dengan berita-berita gini, begitu, begini, begitu. Pegang pengajaran dan kesaksian dan Immanuel. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Jadi antikris mau datang, tapi ingat dia tuh tidak bisa datang kalau kita masih ada. Perhatikan. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Antikris itu tiru-tiru jadi Kristus. Bahwa ia duduk di bait Allah di gereja dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Perhatikan. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia
sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Dia itu sekarang sudah ada. Tolong perhatikan. Antikristus sudah ada, tapi nggak berani muncul. Sampai nunggu izin. Muncul, baru muncul. Apa yang menahan dia? Lanjut. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena segala rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi begitu menyatakan dirinya, hanya sebentar, Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan napas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis, dan ia akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan mujizat-mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Yang keras semakin keras, yang degil semakin degil, yang jahat dia semakin jahat, yang benar-benar mau berpegang pada pengajaran dan kesaksian dan berpegang pada Immanuel akan diselamatkan. Supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Jadi antikristus sudah ada tapi nggak berani muncul. Kenapa? Antikris itu bukan iblis ya. Antikris itu mau muncul tapi nggak bisa. Karena ada siapa? Ada yang menahan. Siapa yang menahan? Tuhan. Ingat kisah Ayub nggak? Iya. Ayub itu seorang yang saleh, baik, benar, hebat, luar biasa. Tuhan sendiri memuji. Nah, pada saat itu ada pertemuan di sorga, malaikat-malaikat anak-anak Allah datang juga sama iblis. Tuhan bilang sama iblis, iblis, kamu lihat hambaku Ayub? Nggak ada orang saleh kayak gitu. Iblis bilang gimana? Iyalah, kamu melindungi materia. Iblis udah pengen gecek, bunuh Ayub, ngancurin. Tapi nggak bisa, nggak berani. Nggak berani kan? Sampai Tuhan, oke, boleh ya, kamu coba beres. Tapi jangan ambil nyawanya loh. Nah, jadi Tuhan tuh kalau mengizinkan, Tuhan tuh yang menahan. Kalau Tuhan menahan, kalau Tuhan nanti kadang-kadang mengizinkan, ya sudah, sana coba kamu ganggu dia. Tapi ingat ya, jangan ambil nyawanya. Iblis melakukan sesuatu pada orang percaya, orang yang berpegang pada pengajaran dan pada Immanuel dibatasi oleh Tuhan. Tuhan tahu batas kekuatan kita enggak? Iya. Tahu ya? Tuhan tahu batas kita. Jadi Tuhan nggak bakal mengizinkan. Kalau Tuhan, oke, silahkan. Tapi pasti kita mampu mengatasi. Ayub bisa mengatasi enggak? Bisa. Kenapa Tuhan mengizinkan Ayub mengalami semua itu? Karena Tuhan ingin menaikkan level. Begitu juga dengan antikris. Antikris itu takut. Dia nggak berani datang ke dunia begini-begini. Nah, nanti Tuhan memang akan mengangkat orang-orang di rapture itu. Tapi ingat, rapture itu bukan untuk melarikan diri dari antikris. Antikris yang takut sama kita kok karena kita ada Immanuel. Ya, ingat. Kalau orang Kristen nggak ada Immanuelnya, nggak yakin, nggak belajar, nggak mengenal pengajaran dan kesaksian, dan tidak berpegang pada penyertaan Tuhan, iblis akan menghancurkan kita. Tapi saat kita berpegang pada pengajaran dan kesaksian dan Immanuel, iblis nggak bisa berbuat apa-apa. Kita pegang itu. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, kalau kita mengandalkan kekayaan kita mengandalkan kekuasaan kita mengandalkan berhala dunia, berhala-berhala, ya Tuhan lepas. Itu urusanmu. Tuhan akan membiarkan. Kayak Yudas Iskariot. Ya sudah, kamu udah diajari ikut aku, sudah gini nggak mau, ya sudah dibiarkan.
Kita punya hak untuk memilih. Penyertaan Tuhan itu luar biasa. Bisa dipahami ya. Jangan takut sama antikris. Jangan takut sama chip. Kalau misalnya antikris datang nanti dan kita masih di dunia, kemudian dia menguasai dunia, kemudian pemerintah kita juga ikut-ikutan harus pasang chip, gimana? Pasang aja. Biarin aja. Nggak mempan loh, di sini ada Immanuel, ada pengajaran kok. Dan Tuhan akan menjaga. Bukti, kita buka Wahyu 1, Wahyu 7 ayat 3, Wahyu. Kita lihat ya, kitab Wahyu pasal yang ke-7 ayat 3. Tuhan itu membatasi. Wahyu 7 ayat yang ke-3. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Sebelum antikris pasang chip di dahi kita sudah dimeterai oleh Tuhan. Ini orang yang percaya. Ini Israel sejati. Di sini jumlahnya 144.000, tapi bukan 140.000 orang yang diselamatkan, enggak. Itu 12 kali 12 kali 1.000. Jadi angka kegendapan yang banyak. Siapapun orang yang berpegang pada pengajaran dan kesaksian dan ada Immanuel dalam dirinya, itu sudah dicap. Nanti mau dicap berapa ribu kali juga nggak masalah, karena kita cap Tuhan. Sekarang Wahyu 9 ayat 1 sampai 4. Wahyu 9 ayat 1 sampai 4. Ini sangkakala yang kelima. Udah ketemu belum? Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu, bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Jadi lubang jurang maut itu keluar ya seizin Tuhan lewat sangkakala. Kalau Tuhan nggak izinkan, nggak bisa. Terus, dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi, dicopot gitu ya. Dan kepada mereka dipesankan. Nah, jadi kalajengking, kuasa, kegelapan itu diizinkan oleh Tuhan. Ada batasan, seperti Tuhan membatasi iblis waktu makhluk Ayub. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia tidak memakai meterai Allah di dahinya. Jadi kalau kita megang pengajaran dan kesaksian dan ada Immanuel, sudah ada meterai, sudah ada chip Tuhan di dalam diri kita. Mau diberi siapapun, itu iblis itu nggak bisa ngecip kita. Kenapa? Oh, ini udah dibatasi oleh Tuhan. Waktu Ayub mau itu, maunya iblis itu membunuh. Gecek dihabisin si Ayubnya. Tapi dia nggak berani. Beraninya cuma hartanya. Ya pokoknya kesehatannya diizinkan. Tapi nyawanya, memangnya iblis nggak mau membunuh? Mau, tapi nggak berani. Nah kalau kita, iblis mau ngecip kita, silakan aja, di sini ada chipnya Tuhan. Bisa dipahami? Jangan takut antikris. Kalau Anda di rapture, karena Anda sedang dipersiapkan Tuhan untuk nanti Tuhan akan datang kedua kalinya, perang Harmagedon menghancurkan antikris. Kerajaan 1000 tahun kita akan memerintah, dan sebelum 1000 tahun muncul, iblis dilepaskan lagi, menghasut orang lagi, Yesus sebagai raja di atas segala raja, dan kita pengikutnya akan memerangi perang Gog dan Magog, itu akan mengalahkan iblis. Antikris dulu di Harmagedon, baru iblis di perang Gog dan Magog.
Semua tidak akan terjadi tanpa seizin Tuhan. Ya. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai materai Allah di dahinya. Takut dicip sama itu, nanti kalau pemerintah nggak dicip ya ikutin aja itu pemerintah kok. Pemerintah yang selalu ya. Jangan nanti ada orang, tak cip mau nggak usah lah. Tapi kalau pemerintah secara semisal silakan. Wah itu kalau dari iblis gimana? Iblis nggak bisa apa-apa kalau kita sudah punya materai pengajaran dan firman Tuhan. Ingat, kitab Wahyu itu kitab penuh sukacita. Kenapa kita takut 666? 777 ditulis berulang-ulang terus, tetapi kenapa kita abai? Kitab Wahyu itu kitab terakhir yang ujungnya itu sukacita, awalnya juga sukacita. Sebagai penutup, yuk kita buka Wahyu 1. Wahyu 1 ayat yang ketiga. Kita baca bersama-sama. Ini isi dari kitab Wahyu. 7. Cuma ada 6 sekali. Kenapa kita terpesona yang 66? Yang 777 malah diabaikan. Yuk kita baca sama-sama. Wahyu 1 ayat 3, 1, 2, 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya. Sebab waktunya sudah dekat. Apa kata Tuhan? Berbahagialah. Yang apa? Yang membaca. Coba baca aja. Yang mendengar. Jadi kita baca, kita sampaikan. Biar orang-orang mendengar. Kemudian kita lakukan bersama Immanuel. Dasarnya apa? Pengajaran dan kesaksian. Semuanya akan beres. Kitab Wahyu adalah kitab yang luar biasa. Baca sampai terakhir, isinya adalah kemenangan sukacita. Nanti antikris dikalahkan, iblis dimasukkan ke jurang maut, dan Yesus datang sebagai raja di atas segala raja. Yerusalem baru, sukacita penuh. Nah, kenapa kita malah takut? Sekarang orang takut baca kitab Wahyu karena takut sama 6. Yang satu ditakuti, yang banyak enggak dipikir karena kita tidak mengerti pengajaran dan kesaksian dan tidak tahu ada Immanuel. Minggu depan kita akan belajar mengenai Immanuel. Seorang anak telah lahir, seorang putra diberikan, lambang pemerintahan, raja yang perkasa dan sebagainya. Kita akan belajar. Ya, minggu depan kita belajar mengenai lahirnya Immanuel. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Yuk kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih atas firman Tuhan yang telah kami pelajari dan kesaksian yang telah kami pelajari juga. Kami boleh yakin kami adalah manusia yang lemah, telah kehilangan kemuliaan-Mu, kami telah jatuh dalam dosa, kami akan masuk neraka kalau Engkau tidak turun ke dunia menebus dan membayar lunas hutang dosa kami di Golgota. Tidak hanya itu Tuhan, Engkau juga mencurahkan Roh Kudus-Mu untuk menyertai kami, membimbing kami, mengajar kami saat kami nggak tahu, mengingatkan kami saat kami lupa, menginsafkan kami saat kami salah, menuntun kami kalau kami sesat, menghibur kami kalau kami susah. Dengan penyertaan-Mu, Engkau menunjukkan kuasa-Mu. Iblis antikris tidak akan bisa berbuat apa terhadap kami selama Engkau ada bersama kami. Tolonglah kami tetap rendah hati, tetap mengandalkan Engkau, bukan mengandalkan kekuasaan, kekayaan, kehebatan, atau apapun juga. Hak andalan kami hanya Engkau. Terima kasih Bapak di sorga. Mampukan kami menangkap setiap kebenaran firman-Mu dan melakukannya dan mengajarkannya. Kami mau membaca kitab Wahyu. Kami mau mendengar. Kami mau mengajarkannya. Dan kami mau melakukannya seturutkan kehendak-Mu. Apapun boleh terjadi dalam dunia ini, kami tidak perlu takut. Karena Engkau beserta dengan kami. Engkau akan buat kami berhasil. Karena kami juga harus menjadi saksi. Biar semua orang di dunia melihat
melihat kami dan mereka semua datang kepadamu, mengakui Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan semua lutut bertelut menyembahmu. Dan waktunya sudah dekat, Bapak. Berbahagialah orang yang membaca, mendengar, dan melakukan semuanya ini. Terima kasih atas kitab Wahyu, kitab yang penuh dengan sukacita, di mana kemenangan besar, di mana Yesus Engkau akan menghancurkan kuasa-kuasa kegelapan, antikris juga si iblis. Terima kasih Bapak di sorga. Kami sudahi ibadah kami pada pagi hari ini. Mari Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati anak-anak-Mu ini. Angkat kedua belah tangan-Mu, terimalah berkat, terimalah anugerah, terimalah pertolongan, terimalah pengajaran, terimalah kesaksian. Yakinlah Immanuel ada padamu. Berkat daripada Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Bapak yang bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Bapak yang tidak bisa dilihat disentuh karena terlalu suci, terlalu luar biasa. Tapi dinyatakan oleh anak yaitu Yesus. Sangat nyata sampai menebus dosa. Dan Roh Kudus telah dicurahkan untuk menyertai kita beraktivitas. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.